Kita buka pintu kamar, di depan pintu kamar ada muka daripada tangga untuk turun ke lantai ke bawah. Ah, itu jelek. Begitu juga dengan toko. Biasanya toko itu lebih nyari sepi gitu ya. Nah, tetapi toko yang berada di lantai bawah yang menyambut tangga dari lantai atas itu pada umumnya lebih berkeberuntungan. Tetapi kalau dapur, mau tangga naik, tangga turun sama aja jeleknya. Oh gitu. Jadi memang nggak boleh ada tangga. Nggak boleh. Jadi kompor itu harus terbebas dari deraan energi yang keras. Yang ada adalah ketentuan bahwa ruang dapur memang sebaiknya berkompor hanya satu. Kalau dia punya dapur kotor, dapur bersih, yang baik kalau dapur kotor, dapur bersih itu adalah pada posisi yang berdamping, yang terkoneksi juga kan. Sebab kalau enggak, itu akan menimbulkan masalah nanti hubungan antara suami istri. Malam Pak Kang. Selamat malam Juragan Daniel. Wih, sehat-sehat nih hari ini, seger-seger. Oh, selalu always dong. Wih, apa makan malamnya? Yang penting bukan soal makan malamnya. Apa dong yang penting? Yang lebih penting ada dua hal. Minggu ini adalah minggu yang sangat luar biasa. Karena kemarin saudara-saudara kita mulai berpuasa. Ya, betul. Ya, pada hari Kamis toh. Betul. Tentu saja kita mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah ya. Ya. Semoga Ramadan tahun ini membawa sukacita, kesehatan, dan kemakmuran bagi kita semua. Amin. Tidak lupa pula saya menyampaikan, boleh dong ya, Boleh. kepada keponakan, saudara-saudara ipar yang juga sedang berpuasa. Ya. Saya berharap puasanya bisa menang sampai nanti Lebaran. Amin. Nah, tapi kita juga mau mengucapkan pada hari sebelumnya, hari Rabu 22 Maret 2023 itu kan hari raya Nyepi loh ya. Oh ya. Selamat merayakan Nyepi tahun baru Saka 1945. Ya. Semoga pembersihan diri pada hari nan suci tersebut makin mendamaikan dan menyejahterakan kehidupan kita semua. Amin. Semoga kepribadian kita pun kelak lebih baik lagi. Amin. Dua hari besar kita rayakan bersama ya. Betul. Mas Rani juga masih Prapaskah, ya kan Pak Kang? Betul lah. Ya, jadi bukan main ya. Minggu ini, bulan ini itu memang luar biasa. Ya, baik. Ya, kalau luar biasa juga animo para sahabat Sonora yang selalu setia mendengarkan dan bertanya baik di Sonora maupun di YouTube. Kita langsung sapa mereka Pak Kang. Oke, kalau minggu lalu kita berbicara mengenai seputar ruang tidur ya. Bagaimana ruang tidur itu yang analoginya adalah tempat untuk dimana kita merefreshingkan benak gitu ya. Nah, itu juga bisa diwujudkan, ditingkatkan energi positifnya. Ya. Nah, kemudian hari ini kita mau berbicara mengenai dapur dan kompor nih, yang juga tidak kalah pentingnya, karena merupakan analoginya adalah lambung dong ya. Ya, betul. Nah, untuk kemudian nanti di minggu depan kita mau bicara lagi tuh soal pintu utama supaya berurutan satu dengan yang lainnya begitu ya. Yap. Nah, pada kesempatan yang pertama saya hendak mengunjungi Juragin Ibu Leha Li. Leha Li, ya.
Ya, yang bertanya pada video cara mudah buang hambatan tingkatkan rezeki edisi yang pertama. Baik. Salam sehat selalu Pak Kang katanya. Mau tanya, kalau tangga dari lantai 2 nih turun ke bawah, ceritanya begitu nih Juragan Daniel, dari lantai 2 turun ke bawah. Ujung tangga, jadi muka tangga di bawah. Jadi kalau dari bawah kan tuh mukanya dong untuk naik dong ya. Langsung menghadap kompor dapur dan sink. Apakah bermasalah? Terima kasih. Bagaimana Juragan? Yang saya tahu sih bermasalah kalau kamar ya Pak Kang. Justru kalau kamar itu bagus. Oh Ya. itu karena bukanya ngeliat ke atas gitu ya. Nah, kalau nih Kalau di lantai 2 kita buka pintu kamar, di depan pintu kamar ada muka daripada tangga untuk turun ke lantai ke bawah. Itu jelek. oke. Begitu juga dengan toko. Biasanya toko itu lebih nyari sepi gitu ya. Oke, baik. Nah, tetapi toko yang berada di lantai bawah yang menyambut tangga dari lantai atas itu pada umumnya lebih berkeberuntungan. Jadi Nah, kalau dapur Pak Kang. Jadi kalau kemudian ujung tangga di bawah itu menghadap ke kamar, pintu kamar, ya bagus dong ya. Tetapi kalau dapur, mau tangga naik, tangga turun sama aja jeleknya. Oh gitu. Jadi memang nggak boleh ada tangga. Nggak boleh. Jadi kompor itu harus terbebas dari deraan energi yang keras. Ya. Oke. Apalagi analoginya daripada tangga adalah beban untuk bagaimana resiko kita untuk mencapai puncak kejayaan toh. Nah, deraan energinya itu tinggi, jangan sampai mengenai kompor gitu ya. Jadi apalagi kalau tadi kan dibilang dari muka tangga untuk ke lantai 2 dong. Ya. Nah, kalau dapur itu adanya di lantai 2, kemudian tangga itu untuk turun ke bawah, itu lebih jelek lagi dampak negatifnya. Oke. Nah kalau sudah terjadi begitu sebaiknya gimana Bang? Harus dipindah atau bisa Ya disekat dong ya. disekat boleh ya? Boleh disekat, jangan sampai berhadapan langsung begitu ya. Ya. Seperti juga pintu dapur tidak boleh berhadapan langsung dengan kompor. Dengan sink nggak ada masalah juga kan Daniel. Oh malah nggak apa-apa kalau Betul. Baik. Ya, baik. paham ya? Paham. Kita berharap juga Ginle Hali dan sahabat Sonora yang lain juga memahami hal tersebut. Ya. Kita lanjut ke Juragan atau Juragin yang meniknamekan namanya dengan Dana Dipa Files pada video rezeki rumah dan seputar dapur. Ya. Salam sejahtera Pak Kang. Izin bertanya katanya. Nggak usah izin lah kalau mau bertanya. Ya kita selalu bersedia jawab kok. Saya ingat Pak Kang pernah berkata bahwa sebaiknya ketinggian lantai dapur harusnya lebih tinggi daripada ruangan lain. Nah, ingat dah Pak Juragan, betul kan? Ya. Itu betul. Yang ingin saya tanyakan katanya, bolehkah saya mempertinggi bagian dapur yang ada kompornya saja? Sedangkan bagian lain yang ada wastafel, kulkas tetap sama dengan ruangan lain. Mengingat kompor dan wastafel berada dalam satu ruangan dengan dapur. Bagaimana Juragan? Waduh. Yang dinaikin yang bagian kompornya saja. Iya. Itu tidak berbeda dengan kalau kita berbicara masa lalu Juragan. Di tempo dulu kita memasak dengan kompor susunan bata. Ya. Itu kan berarti yang kita tinggiin tumpukan batanya. Tadi kalau tumpukan batanya 5 buah untuk satu ketinggian dapur, kemudian kita tinggikan menjadi 6 buah, begitu toh? Iya. Lantainya berarti tetap aja toh, tidak berubah. Oh, oke. Ya, jadi itu tidak bisa seperti itu ya. Karena apa? Karena dapur itu sendiri dalam konteks ini posisi kompor Ya.
itu harus dihitung juga Gan Daniel. Oke. Berapa ketinggian yang bagus kalau kita mau betul-betul sesuai feng shui nih ya. Jadi selain posisi, nah kalau kita berbicara posisi yang hoki menurut feng shui itu banyak tuh. Kita udah banyak sekali bercerita pada berbagai video yang sudah dipublish. Kita berharap sahabat Sonora bersedia untuk membukaannya agar tidak keliru menerapkannya dong ya. Baik. Nah tetapi harus dipahami kalau mau lebih bagus lagi ini juga Gan, dari titik lantai bawah nih, dari titik lantainya kompor nih, sampai ke titik api itu harus ada hitungannya juga Gan. Berapa senti berdasarkan meteran feng shui. Nah, meteran feng shui-nya sendiri kan gampang sekali digunakannya, bisa beli di toko bangunan, ya toh? Baik. Pak Kang, mohon maaf kita harus jeda sebentar di sini. Saya akan menyampaikan informasi untuk tanda waktu sholat isya sebentar. Oke, ya. sip. Kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, feng shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Kita lanjutkan sesi yang kedua, sahabat Sonora, juga untuk Anda selamat menjalankan sholat isya untuk Anda yang menjalankan. Oke, kita lanjut Pak Kang. Oke, kita lanjut ke bertemu dengan juga Gan yang meniknamekan namanya Mujur 789. Siapa Pak Kang, maaf? Mujur Mujur 789. Bukan main. Bertingkat terus dia kemunculannya. Amin. Ya, bertanya pada video lebar tangga dan ukuran kusen pintu. Dia bilang begini nih, ini bagus banget nih juga Gan nih. Anda bisa menirunya supaya banyak hoki ini. Ya, gimana Pak Kang? Pak Kang, apakah kompor banyak tungku jadi bikin lebih banyak menghasilkan uang? Gimana Pak Kang? Apakah kompor yang banyak tungkunya, jadi kompor ini banyak tungku, banyak lubang buat keluar apinya itu kan, banyak menghasilkan uang. Apakah pemilik rumah yang kompornya 4 tungku lebih banyak duitnya daripada rumah yang pakai kompor 2 tungku? Enggak. Kalau saya sih berpikiran kalau untuk kalau di rumah makan kejadiannya nih, di restoran kompor yang banyak tungku, yang kompornya berderet-deret, tungkunya banyak hokinya memang. Karena kalau nggak mungkin dia sediain kompor begitu banyak. Oh iya benar. Ya. Tapi kalau di rumah ya enggak. Di rumah enggak, biar hokinya banyak, belinya kompor banyak-banyak itu ya. Iya. Nah, kalau bisa begitu, saya juga mau beli kompor yang banyak, saya deretin aja di dapur. Biar hokinya bertumpuk. Ya, nanti ada duit lagi, beli lagi. Satu rumah saya deretin tuh kompor. Jadi nggak ngaruh ya Pak Kang ya? Enggak, itu cuma mitos ya. Jadi tidak ada ketentuan yang mengatur berapa banyak tungku kompor yang boleh berada di dalam satu rumah. Ya, yang ada adalah ketentuan bahwa ruang dapur memang sebaiknya berkompor hanya satu buah, atau kalaupun lebih daripada 1 buah, dia tuh harusnya berderet, ataupun kalau dia punya dapur kotor, dapur bersih, yang baik kalau dapur kotor, dapur bersih itu adalah pada posisi yang berdampingan, terkoneksi juga Gan. Ya. Sebab kalau enggak, itu akan menimbulkan masalah nanti hubungan antara suami istri, ya kan?
Iya. Dan kalau kemudian dapurnya banyak banget, di mana-mana ada dapur. Kalau dapur kan kita bisa analogikan sebagai lambung tuh. Lambung kan perut ya. Tuh. Jadi kalau orang dengan perutnya banyak kan aneh juga ya. Iya, serem ya Pak kan? Serem juga. Jadi itu nggak ada ya. Ya. Oke, saya mau kunjungi Juragan Eko Utomo. Eko Utomo. Ya, bertanya pada video ramalan jodoh 12 show di bulan ke-1 dan ke-2 Imlek. Ya, kepada sahabat Sonora perlu dipahami bahwa ramalan jodoh untuk masa Lun Jigwe, kepanjangan daripada bulan kedua Imlek hingga bulan ketiga yang berentang waktu 22 Maret sampai 18 Mei itu udah dipublish loh Juragan Daniel. Ya. Juga ramalan bisnis Lun Jigwe 22 Maret sampai 19 April juga udah dipublish pula ya. Tolong diseksamai agar menjadi pedoman yang baik buat mencari jodoh ataupun berbisnis. Kita lanjut ya. Lanjut. Bahkan izin bertanya, pintu kamar mertua menghadap ke ruang tamu. Nggak boleh kan katanya. Betul, memang di ruang tamu tidak boleh ada kamar tidur. Kalau pintu kamar tersebut dijadikan garasi dan bekas pintunya ditutup rata jadi dinding ruang tamu, bagaimana? Dia bilang, boleh nggak juga kan? Boleh, asal tutupnya dapat rata. Betul, bahkan pintu dan kusennya harus dicopot, nggak boleh dipendam di dalamnya ya. Oh, oke. Ya, lagi pula nanti kalau ada masuk rayap bisa banyak rayap tuh di dalam. Oh iya, itu Ya. dilepas ya Pak kan ya? Nah, harus dilepas. Dampak daripadanya, garasi hanya bisa diakses dari pintu lipat besi katanya. Rolling door atau folding gate nih, dia nggak cerita nih juga Daniel. Sebab dari pintu lipat besi kan, pintu lipat bisa rolling door, bisa folding gate tuh ya. Ya. Adanya di bagian depan garasi tuh dia bilang ya. Karena dari garasi dia bilang tidak ada akses masuk ke bagian dalam rumah. Apa nggak masalah dia bilang. Dari garasi nggak ada akses masuk ke bagian dalam rumah. Iya boleh nggak dia bilang. Jadi tadinya kan itu ruang tidur. Pintunya ke ruang tamu. Jadi nggak mungkin dia bikin pintu lagi ke bagian belakang. Kalau dia ada pintu ke bagian belakang, mungkin dia ubah tetap sebagai ruang tidur, tapi pintunya yang diubah ke bagian belakang, toh? Ya, betul. Tapi karena itu nggak mungkin, akhirnya itu dibuatkan garasi. Sehingga nggak mungkin ada pintu ke dalam. Ya tentu saja nggak masalah gitu ya. Ya berarti setelah lewat pintu utama ya Pak kan? Jadi setelah mobil masuk ke garasi, orangnya keluar masuk lewat pintu utama. Malah pintu utama bagus, jadi aktif dong. Betul. Kalau dapur dan ruang meja makan tembok belakang saya bikin kaca paten, dia bilang. Dan ada roller blind buat penutup kaca, apakah enggak masalah? Jadi ini pertanyaan yang lanjutan nih juga Daniel. Di ruang, dia punya dapur sama ruang meja makan, tembok belakangnya tuh dia mau ganti dindingnya dengan kaca paten, bukannya jendela gitu ya. Dia pasangin roller blind nantinya, boleh nggak? Dia bilang, roller blind. itu yang biasanya di kantor-kantor yang diputar gitu bisa terbuka tutup gitu. Oh, oke. Ya, nah itu tentu saja tidak masalah ya. Jadi cara untuk menutup pintu kamar menjadi dibuka sebagai garasi dengan pintu keluar itu bagus sekali. Kemudian garasi tidak punya akses ke dalam rumah tidak masalah. Dinding kaca juga tidak bermasalah asalkan kompor tidak bersandar pada dinding kaca tersebut juga kan. Pecah nanti kacanya. Ini kan memang nggak boleh Bang ya? Kenapa? Memang nggak boleh bersandar, selain secara logikanya juga pecah berarti kan? Iya, belum tentu sih kaca ada yang tahan api ya. Tetapi sebaiknya bersandar pada dinding yang masif kan kalau kompor itu ya. Jadi kompor harus bersandar pada dinding masif, jangan pada kaca gitu ya. Yap. Nah, tetapi satu hal lagi,
kita harus ingatkan kepada Juragan Eko Utomo, jangan sampai kaca tersebut ternyata kaca yang memantulkan bersifat cermin. Kemudian di depan kaca tersebut ada pintu. Nah, ini yang nggak boleh. Oh, oke. Walaupun kacanya tembus pandang, tapi kalau bersifat cermin juga nggak boleh, Pak? Sebaiknya jangan. Apalagi kalau yang terlihat itu adalah pintu utama. Wah, lebih jelek lagi. Ya, hati-hati. Nah, terakhir saya mau mengunjungi Juragan Elias nih. Silakan, Juragan Elias. Bertanya pada video Rejeki Cap Gome, Rejeki Putiencon. Halo Pak Kang, mau tanya soal dapur katanya. Posisi rumah saya menghadap barat laut. Kalau depannya barat laut, belakangnya tenggara ya Juragan ya? Depannya barat laut, Belakangnya tenggara. ngitung Pak Kang, timur tenggara. Apakah saya boleh membuat dapur di posisi timur? Posisi di paling belakang kiri dari pintu masuk utama. Jadi kalau kita dari depan rumah nih, masuk ke dalam, berarti kita menuju arah tenggara tuh Juragan. Ya. Karena masuk ke tenggara, sebelah kiri timur, sebelah kanannya selatan tuh. Nah dia bilang dia mau bikin di sebelah timur, boleh aja, nggak masalah ya. Ya. Nah dia sambung lagi nih, perlu diketahui bahwa posisi timur yang saya sebutkan adalah bekas area taman outdoor yang rencananya akan dibuatkan penutup di atasnya agar tidak terkena hujan ketika memasak. Jadi ketika nggak memasak bisa kena hujan dong ya? Nah, terus mau ditutup gitu maksudnya. Ya, itu cuma candaan ya. Jadi dia kasih tutupan supaya jangan hujan nggak bisa masuk. Nggak perlu dibilang ketika memasak kali ya. Baik. Nah, kemudian di bawah tanahnya juga terdapat bak penampungan air. Penampungan air pump di dekat area tersebut. Nah, mohon masukannya, terima kasih. Di sini rancu nih juga Daniel. Iya. Dia bilang di bawah tanahnya Ada juga bak air. ada bak penampungan air di dekat area tersebut. Nah, di bawah apa di dekat? Di bawah Pak Kang, Nah, tapi dekat. nggak bisa dong. Kalau di bawahnya, kalau di bawah area yang dibangun sebagai dapur nggak boleh ada penampungan air pump. Oh gitu Pak Kang. Kalau penampungan air pump itu di dekatnya, berarti bukan di bawahnya. Itu boleh. Ada di tenggara misalnya, boleh. Oh, oke. Kalau di timur nggak boleh ya? Nggak boleh dong, dia kan mau bangunnya di timur. Nah kemudian pumpnya itu, penampungan pump adanya di tenggara, ya boleh. Boleh. Nah, tetapi kalau adanya di timur, ya nggak boleh. Sebab di bawahnya situ, ya itu memang di timur itu boleh ada tandon air, ya boleh ada gonteng tempat air, tapi nggak boleh kalau di atasnya ada dapur. Ya. Dengan kata lain, kalau area tersebut sudah dimanfaatkan sebagai dapur, nggak boleh lagi di bawahnya ada gonteng, ada api dan air gitu Pak Kang. betul, ada penampungan air pump. Nah jadi ini memang rancu, dia bilang di bawah tanahnya, di dekat. Nah, ini kalau di bawahnya nggak boleh, kalau di dekat berarti ada di sampingnya. Di sampingnya itu bisa di tenggara, bisa pula di timur laut, itu boleh gitu. Ya. Oh, pas 9.30 Pak Kang, kita jeda sebentar. Oke, jadi satu hal satu ini dulu Juragan Daniel, Ya. untuk dapur ini kepada Juragan Elias supaya tidak rancu, juga seksamai video-video mengenai dapur lainnya. Siap, kita lanjutkan di sesi yang ketiga.
Baik sahabat Sonora, kita lanjutkan sesi yang ketiga malam hari ini. Masih ada dari YouTube Pak kan? Oh, saya menunggu pertanyaan Anda juga Daniel. Yap, mari kita mulai dari WhatsApp Sonora 0812-112-9200. Selamat malam. Waduh, banyak sekali malam hari ini ya. Semoga pada sabar-sabar ya. Ada Cencen Pak kan? Cencen. Ya, Charlie Eko Nancy diulang 2 kali. Oke. Perempuan. Oke. Tanggal 26. Tanggal 26. Bulan 7. Tahun 72. Tahun 72. Yes. Jamnya antara 21 sampai 22 bisa Pak kan? Bisa. Bisnis makanan keripik kentang atau snack-snack itu cocok apa kan? Iya, kalau keripik kentang aja nggak cocok. Dia harusnya lebih kepada kuliner masakan-masakan Asia ya. Yang apinya gede. Betul. Jadi bukannya sekedar snack ya, itu yang lebih cocok ya. Memang dia sendiri ini agak tomboy gitu ya. Cocok juga di bidang teknik-teknik ya, mesin elektronik gitu ya. Tetapi satu hal yang menjanjikan Cencen ini bisa sukses apabila Cencen mampu untuk tidak mudah tersinggung. Ya. Dan dia memang orangnya aktif ya, ceria, sebetulnya juga logik, tapi logikanya itu seringkali dikalahkan dengan perasaannya yang luar biasa dominan gitu ya. Nah, kalau itu bisa dilakukan, dia sudah maju. Nah, tahap selanjutnya dia juga harus lebih memiliki ambisi yang kuat ya. Kalau dia memotivasi ambisinya kemudian sering memakai baju warna hijau, kesuksesannya bisa cepat sekali berkembangnya gitu. Oke, baik. Jadi warna baju sudah dijawab, bidang usaha tadi api dan logam Pak, betul ya? Betul. Logam, bisnis makanan tadi juga sudah, kesehatan Pak. Kesehatan ya, jaga jangan sampai terjadi sesak napas. Makanya gorengan-gorengan tolong dikurangi ya. Yang bakar-bakaran tolong dikurangi. Itu khawatir ya, khawatir masalahnya kemudian berkembang jadi sesuatu yang bisa fatalis gitu ya, kecenderungannya ada. Kemudian juga jaga tulang, jaga paru, dan jaga livernya. Gangguan terhadap lambung ada, tapi relatif lebih kecil. Baik, tempat usaha atau rumah menghadap mana Pak Kang? Oke. Kalau rumah tergantung kepala keluarga. Kalau Juragin Cencen ya yang menjadi kepala keluarga, tentu harus menghadap timur laut ataupun ke barat daya. Timur laut atau barat daya. Baik. Demikian Juragin Cencen. Saya teruskan dengan selamat malam Haro Pak Kang. Siapa? Haro, Hotel Alpha, Romeo Oscar, London Delta. Hotel Alpha, Romeo Oscar, ya. London Delta. Oh, oke. Haro, betul ya? Iya, laki ya. Laki-laki, pria, ini tanggal 4. Iya. Bulan 6. Iya. Tahun 2006. Oke. Antara jam 9 sampai 10 pagi, Pak kan? Oke. Ingin bertanya, pendidikan apa Pak Kang yang cocok? Apakah data science cocok Pak Kang? Data science. Data science itu bidang apa ya? Bidang apa ya? Gini deh yang cocok apa Pak Kang? Data science, data. Kalau dia itu sifatnya software aja deh ya, nggak cocok. Cocok? Nggak cocok. Oh nggak cocok maaf. Iya, dia paling cocok itu kalau bergerak di bidang berunsur kayu logam gitu ya. Jadi sekolahnya misalnya food science ya, agrobisnis ya, ke metalurgi ya, atau ke teknik mesin, teknik industri, teknik komputer. Ya kalau ke metalurgi mesti ke bidang teknik dulu dong ya. Oke. Ya kalau admin itu nggak cocok Pak? Admin? Jenuh lah, itu nggak usah dia tanyakan, dia pasti jenuh di situ. Oh oke.
Baik, kalau admin itu unsurnya apa sih Pak Kang? Air berarti ya? Kenapa? Kalau admin itu lebih ke air, Tanah air. tanah air. Iya. Oke. Handicapnya untuk Harold apa Pak Kang? Handicapnya emosinya gampang meledak ya, itu harus dihindari. Walaupun dan mungkin bukan walaupun ya, memang dia tuh nggak ada dendam sehingga jangan sampai juga menjadi lengah. Karena orang yang gampang meledak biasanya maki orang nggak ada perasaan gitu ya. Habis dia pikir itu nggak ada dampak apa-apa, toh gue cuma marah gitu toh. Gue juga nggak dendam sama lu kan. Tapi orang yang dimarahi yang dendam kan berbahaya, akhirnya balik ya menjadi bumerang buat dia toh. Betul. Ini yang harus diwaspadai oleh Harold ya. Baik. Oke, semoga menjawab Harold. Satu lagi Pak Kang ada Reiki. Reiki. Ya, Romeo Eko India Kilo India. Oke. Laki-laki. Laki-laki tanggal 15 Iya. bulan 2 Iya. tahun 2006. Oke. Jamnya 10:18 pagi. Nah, ini mantap ya. Mantap so. Pas. Pertanyaannya kesehatan Pak Kang. Kesehatan sebetulnya nggak ada yang terlalu fatalis ya bahayanya, cuma tetap aja harus dijaga. Karena apa? Karena dia kalau disuruh pilih daging sama sayur, dia masih memilih daging gitu ya. Tetapi ya nggak terlalu fatal sih buat dia, seperti tadi apa saya katakan ya. Cuma untuk itu tentu saja harus jagalah radang ya, jangan sampai terjadi radang. Jadi rokok tuh jangan sampai di inilah, harus betul-betul dihindari ya. Nah kemudian juga jaga lambungnya ya, limpanya, usus kecilnya itu yang harus dijaga. Oke. Yang cocok sekolahnya unsurnya di unsur apa Pak Kang, di bidang apa? Ya, yang sekolahnya di bidang ini boleh dibilang hampir nggak berbeda dengan yang tadi ya, siapa ya? Harold ya. Itu ini juga cocok di bidang teknik pangan, agribisnis ya, kemudian ke perusahaan makanan gitu ya, kemudian ke bidang metalurgi, teknik mesin, teknik industri, teknik komputer gitu. Ke bidang ke software nggak cocok. Nggak cocok. Punya handicap tertentu, Reiki? Ambisinya yang kurang. Memang semangatnya tinggi, emosinya memang masih dalam taraf yang wajar, bisa diatur walaupun juga gampang meledak, tapi boleh dibilang masih bisa lebih mudah lah diatur ketimbang tadi Harold ya. Oke, baik. Perlu dibantu baju warna apa Pak Kang? Seringlah pakai baju warna putih. Putih. Oke, siap. Baiklah, kita jeda lagi Pak Kang. Oke. Sahabat Sonora Konflik bersama dengan Bapak Kang Hongkian 24 Maret 2023 malam hari ini kita lanjutkan bersama dengan Indra Pak Kang. Indra. Ya, Indra Lukman namanya. India Nancy Delta Romeo Alpha spasi Lukman London Ultra Kilo Mama Alpha Nancy. Oke. Betul ya. Indra Lukman tanggal 1 Tanggal 1 bulan Oktober bulan 10 iya tahun 84. 84. Oke. 5 pagi. 5 pagi. Ya. Rumah hadap barat laut Pak Kang. Oke tak. Rumah hadap Barat laut. barat laut. Oke apa enggak? Kurang bagus ya. Kurang bagus ya. Ini pas mau pindah rumah Pak Kang, sebaiknya kemana? Ke timur aja lah. Gimana? Ke timur saja lah. Ke timur saja lah. Nggak ada yang lain Pak Kang, satu aja nih. Ya ke timur laut boleh lah. Timur laut boleh ya. Nah kalau tanggal bulan Pak Kang, sebaiknya melihat di Kalender gitu ya. betul. Baik, untuk tanggal dan bulannya bisa lihat di kalender. Jamnya jam berapa bisa ditanyakan
diarahkan lagi ke sini. Kemudian perlu baju warna apa gitu Pak Kang? Warna merah dan putih. Warna merah dan putih. Maaf Pak Kang, kalau secara umum pindah tahun ini bolehkah? Tikus nggak boleh dong ya. Nggak boleh ya? Sio tikus kan lagi ciong. Oh ini tikus lagi jong. Iya, tahun depan saja. Betul ya? Tahun depan, tahun naga kayu. Tahun naga kayu. Sabar ya Pak Indra ya, 1 tahun. Tahun depan baru pindah. Semoga menjawab. Saya teruskan dengan Sri Widiarti bahkan. Sri Ya, Sierra Romeo India, spasi Widiarti, Washington India, Delta India, Alfa Romeo Tango India. Oke. Sri Widiarti tanggal 11 Wanita ya. bulan 12 Oke. tahun 83. 11/12/83. Ya. Lahir hari Pukul Minggu. 18.45. 1845. Betul. Pak Kang, pilih rumah hadapnya selatan atau timur Pak Kang? Pilih rumah selatan atau timur, tergantung kepala keluarganya ya. Oke, kalau untuk seringnya kepala keluarga? Kalau serinya kepala keluarga ya hadap timur lah. Bisa tetanggaan sama Indra tadi ya? Betul. Sama-sama nih. Jadi untuk silahkan menghadap ke timur. Warna, menanyakan jodoh Pak Kang. Iya. Kalau Jodoh saya, Pak. menanyakan jodoh, memang ada 2 handicap daripada Sri ini gitu ya. Yang pertama adalah gampang tersinggung. Oke. Ya, gampang ngelamun, gampang menghayal yang enggak, akibatnya suka tuduh orang sembarangan, itu nggak boleh ya, siapapun nanti jadi takut. Kemudian yang kedua, keras kepala, bahkan dendam gitu ya. Kalau udah rasa tersakiti, bencinya bukan main. Kedua hal tadi kalau bisa dibuang, jodoh tentu akan terbuka lapang. Nah, kapan itu terbukanya? Toh kita sudah ada videonya tuh. Yes. 1, mendobrak hambatan jodoh, tolong diseksamai. Kedua, peluang jodoh yang bulanan ya. Yes. Jadi untuk sekarang ini ramalan jodoh lun jigwe sampai sagwe. Jadi kepanjangan daripada bulan kedua Imlek sehingga bulan ketiga Imlek. Ada kok ya videonya, silakan disaksamai oleh Juragin Sri Widiarti. Baik, perlu dibantu baju warna tertentu Pak Kang? Nomor 1 ya, yang harus dihindari dulu adalah warna-warna gelap, tidak boleh dipakai lagi. Oke. Yang warna sebaiknya terang, dipakai ya, putih juga jangan, sebaiknya semua warna yang cerah lainnya seperti hijau, merah, kuning, coklat gitu ya. Ya, semoga menjawab untuk Sri Widiarti. Saya teruskan malam hari ini. Selamat malam untuk Kenny, Pak Kang. Jadi laki perempuan? Laki-laki. Kilo Eko Nancy Yankee. Oke. Tanggal 22 22. bulan 2 Iya. tahun 2000. Lempeng. Iya, lempeng. Hari Selasa itu. Gimana Pak Kang? Hari Selasa. Hari Selasa. Imlek tanggal 18 bulan 1. Siang, Pak Kang. Kenapa? 11.16 jamnya. 11 Lebih 16 menit. lebih 16. Dia lahir nih hari Selasa. Kemudian 2 hari kemudiannya makan itu tiampan. Kue keranjang yang digoreng dengan tepung itu loh, untuk menambah langit. Oh iya betul. Tanggal itu ya ini ya. Sebelumnya dia ada 2 hari sebelumnya. Ya. Baik. Rumah Padang ada kemana sebaiknya? Rumah sebaiknya menghadap ke barat atau ke selatan. Ke barat atau ke selatan. Usaha yang cocok apa Pak Kang? Usaha yang cocok, paling cocok tuh yang kayu dominan, tanah dominan, atau campuran daripada keduanya. Yang agak lambat tanah kalau bercampur dengan air. Oke, jadi kalau tanah dominan aman ya? Aman. Aman.
Lalu kesehatan Pak Kang, apa yang perlu diwaspadai? Cukup minum aja, cukup lah ya. Pinggang soalnya bisa bermasalah dan pendengaran bisa bermasalah kalau kurang minum itu. Oke. Baik. Sudah. Oh iya, ini bertanya Pak Kang, kalau posisi letak dapur, kamar mandi, kamar tidur, tangga secara umum bisa dilihat di YouTube kah? Oh iya dong, kan banyak tuh. Ya tinggal diseksamai. Oke, jadi yang pasti untuk pribadinya rumah menghadap mana sudah, usaha dan kesehatan aman ya. Oke. Aman. Lalu satu lagi deh, ini tempat baru lahir katanya Pak Kang. Iya. Namanya Lionel. Lionel, laki-laki ya. Laki-laki. London, India, Oscar, Nancy, Eko, London. Lionel, Orang ya. lengkapnya Pak Kang? Ya. Felix, Felix, Fanta Eko, London, India, X-ray. ya. Lim, London, India, Maman. Lim. Ya, Lionel Felix Lim. Oke. Tanggal 4 Ya. bulan November, bulan 11 Iya. tahun 2022. Iya. Jamnya jam 1:58 Pak. Jam 1 siang ya. Malam. Oh malam. Malam 1:58. Dini hari. 158. Karena baru lahir Pak Kang, ini mau bertanya, handicap dan sifat bawaan lahirnya apa ya Pak Kang? Yang harus dijaga ya, dia walaupun enggak terlalu fatalis, itu jaga dia punya lambung ya, itu gampang kembung gitu ya. Jadi jangan sampai juga telat makan ya, telat kasih susu. Kemudian juga tolong jangan dibiasakan. Kita nggak tahu nih orang tuanya hobinya makan rasa apa gitu ya. Kalau orang tuanya hobinya gemarnya makan yang asin-asin, ini parah nih. Kenapa parah? Karena si Lionel ini bakal lebih gila lagi gitu. Asinnya. Kalau dia sudah menyentuh asin, dia akan keranjingan sekali dengan asin. Ya, misalnya B2 tuh harus dikurangin benar karena dia tuh juga bisa menimbulkan asin gitu. Kenapa ini harus dihindari? Karena ada dikhawatirkan mengganggu dia punya fungsi jantungnya kelak ya atau usus kecilnya gitu ya. Nah ini harus benar-benar diwaspadai, apalagi kalau telapak tangannya suka basah, suka dingin ya, itu tentu saja harus diwaspadai. Dan selain itu diajarkan untuk tidak gampang ngelamun ya dan menyalahkan orang lain gitu ya. Jadi diajarkan untuk punya tanggung jawab, karena kalau sekali diajarkan menyimpang, selamanya dia menyimpang. Misalnya kebiasaan kita dalam mendidik anak, kalau jatuh yang salah siapa? Mejanya, lantainya. Kataknya ya. Iya. Kodoknya, ini kodok kurang ajar. Nah, dia ini kalau udah kena sekali gitu, udah susah diperbaiki deh. Oke. Siap. Semoga menjawab ya untuk papanya Lionel ya. Apakah sudah jam 8 kita pamit di sini. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Sahabat-sahabat, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat Sonora dimanapun berada. Sukses selalu dan selamat malam juga kan semuanya.